Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiu Ali Masudi. NIM saya 1818092. Saat ini saya kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang, jurusan Informatika semester 4. Saat ini saya akan menunjukkan relasi tabel untuk proyek sistem informasi saya yang berjudul Aplikasi Manajemen Kos atau WISMA. Langsung saja kita cek relasi tabel saya. Nah, pada proyek ini saya menamakan database saya dengan nama db_cost. Pada database ini saya memiliki 7 tabel. Yang pertama ada tabel denda, kemudian tabel kamar, tabel kos, tabel pembayaran, tabel pemilik, tabel penghuni, dan tabel transaksi. Kita coba lihat tabel denda. Nah, pada tabel pertama yaitu tabel denda, diisi untuk mengisi denda apabila penghuni kos melakukan denda, seperti membawa hewan liar seperti anjing atau babi. Nah, nanti dimasukkannya ke tabel denda ini. Tabel denda ada ID_denda sebagai kunci utama atau primary key, kemudian cost_ID untuk mendapatkan nilai ID dari tabel cost, kemudian kamar_ID untuk mendapatkan nilai ID dari tabel kamar, kemudian penghuni_ID untuk mendapatkan nilai ID dari tabel penghuni, kemudian ada tanggal denda itu dilakukan, kemudian total denda berapa, keterangan dendanya, kemudian kapan transaksi denda tersebut dilakukan. Lanjut ke tabel yang kedua yaitu tabel kamar. Nah, pada tabel kamar ini memuat semua informasi tentang kamar, yaitu kode kamar, kategori, jumlah orang yang muat pada kamar tersebut, deskripsi kamar, harga kamar per bulan, kemudian fasilitasnya apa saja, dan statusnya apakah sudah penuh atau tidak. Dan juga pada tabel kamar ini terdapat kunci utama atau primary key-nya yaitu ID kamar, dan kunci rujukannya yaitu cost ID atau mendapatkan nilai ID dari tabel cost. Lanjut ke tabel yang ketiga yaitu tabel cost. Nah, pada tabel cost ini memuat semua informasi dari cost seperti nama costnya, alamat cost, kemudian gambar dari cost, dan deskripsi cost. Pada tabel cost ini juga terdapat kunci utama atau primary key yaitu ID_cost, dan juga terdapat kunci rujukan yaitu pemilik_ID yang memberikan nilai ID dari tabel pemilik. Lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel pembayaran. Nah, di tabel yang keempat ini, tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan semua informasi terkait pembayaran dari kos atau WISMA tersebut. Misalkan transaksinya sebagai bayar bulanan, bulan pertama atau 3 bulan selanjutnya atau 6 bulan selanjutnya, kemudian total dari pembayaran tersebut, statusnya lunas atau belum, dan juga tanggal dari pembayaran tersebut dibuat. Dan juga pada tabel pembayaran ini terdapat kolom utama atau primary key yaitu ID pembayaran, dan juga kolom rujukan yaitu transaksi_ID yang artinya mendapatkan nilai ID dari tabel transaksi. Lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel pemilik. Nah, pada tabel pemilik memuat semua informasi dari identitas pemilik kos, seperti nama pemiliknya, jenis kelaminnya apa, nomor telepon, alamat, foto, tanggal lahir, tempat lahir, email, dan password yang nantinya akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi, dan juga tanggal kapan akun tersebut dibuat. Pada tabel pemilik ini juga terdapat kunci utama atau primary key yaitu ID_pemilik. Dan lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel penghuni. Nah, pada tabel penghuni ini digunakan untuk menampung semua informasi dari penghuni kos, seperti namanya penghuni, terus jenis kelaminnya apa, email dan password juga digunakan untuk login dari penghuni tersebut, terus kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga statusnya apakah aktif atau tidak di kos atau WISMA tersebut. Di tabel penghuni juga terdapat kolom utama atau primary key yaitu ID_penghuni.
Dan lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini menyimpan semua informasi ketika awal penghuni melakukan transaksi di kos. Misalkan baru datang dari kampung, kemudian mau nyewa kamar di kos A misalkan. Nah, itu maksudnya nanti di tabel transaksi ini. Kemudian di tabel transaksi ini memuat kos ID, kunci rujukannya ada kos ID, kamar ID, dan penghuni ID. Ini maksudnya mendapatkan nilai dari ID di tabel kos, kemudian ID di tabel kamar, dan juga ID di tabel penghuni. Kemudian ada tanggal masuknya kapan, terus tanggal akhirnya sampai kapan, total pembayarannya berapa, statusnya lunas atau belum, dan juga kapan transaksi tersebut dibuat. Dan lanjut ke relasi tabelnya. Nah, seperti yang terlihat, ini relasi tabel dari DBCOS. Yang pertama ada tabel pemilik. Tabel pemilik ada relasi dengan tabel kos dengan rujukan ID pemilik dan pemilik underscore ID. Dan lanjut yang kedua ada tabel denda, memiliki 3 relasi, yaitu yang relasi pertama adalah kos underscore ID, mengambil rujukan dari ID kos yang ada di tabel kos. Kemudian relasi yang kedua, kamar underscore ID, mengambil rujukan dari tabel kamar. Relasi yang ketiga, penghuni ID, mengambil nilai rujukan dari ID penghuni yang ada di tabel penghuni. Dan lanjut tabel kamar memiliki rujukan 1, yaitu kos ID. Nah, kos ID ini mendapatkan rujukan dari ID kos yang ada di tabel kos. Lanjut kemudian ke tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini juga memiliki 3 relasi. Relasi yang pertama adalah kos underscore ID, itu mendapatkan rujukan dari ID kos yang ada di tabel kos. Dan relasi yang kedua, kamar underscore ID, mendapatkan nilai rujukan dari ID kamar yang ada di tabel kamar. Kemudian yang ketiga, penghuni underscore ID, mendapatkan nilai rujukan dari ID penghuni yang ada di tabel penghuni. Kemudian selanjutnya yang terakhir relasi, yaitu yang ada di tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini mendapatkan rujukan nilai rujukan dari ID transaksi yang ada di tabel transaksi. Sekian relasi antar tabel dari aplikasi manajemen kos atau Wisma yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.